Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Sanudin Aziz, NIM 2018320040. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mengevaluasi biaya pengendalian dari desain sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada biaya langsung pengendalian. Apa itu biaya langsung pengendalian? Yaitu biaya langsung mencakup seluruh biaya moneter yang secara langsung digunakan untuk implementasi sistem pengendalian manajemen. Biaya ini mempengaruhi kebutuhan apakah manfaat yang didapat dari pengendalian tertentu setara dengan biaya yang dikeluarkan dan keputusan mengenai pengendalian mana yang lebih baik untuk diimplementasikan. Contohnya itu yang pertama ada biaya bonus kas, staf internal audit, dan plakat penghargaan. Lalu ada biaya yang tidak langsung pengendalian, yaitu biaya yang timbul dari efek samping yang merugikan. Seperti yang pertama ada perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku ini meliputi perubahan perilaku dan pengendalian hasil, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan, perubahan perilaku dan pengendalian personil maupun budaya. Lalu yang kedua ada gamesmanship, yaitu tindakan yang dilakukan pegawai agar indikator kinerjanya terlihat tinggi meskipun secara ekonomis tidak ada efek pada organisasi. Merupakan efek buruk yang dapat ditemui pada pengendalian hasil dan tindakan. Gamesmanship ini menciptakan sumber daya yang slack. Yang slack ini berarti adanya konsumsi sumber daya organisasi yang melebihi daripada yang dibutuhkannya. Contohnya itu yang ada pegawai yang dievaluasi atas pencapaian anggaran akan berusaha menciptakan budget yang slack, yaitu menegosiasikan anggaran yang mudah dicapai agar aman dari hukuman dan mendapat reward. Lalu slack sering muncul karena adanya information asymmetry, yaitu pimpinan biasanya tidak mengetahui tingkatan yang tepat yang dapat dicapai bawahannya, serta area mana saja yang bawahannya yang boleh ikut menentukan targetnya. Lalu ada yang kedua, manipulasi data, merupakan salah satu efek samping dari sistem pengendalian berjenis akuntabilitas, yaitu hasil dan tindakan. Karyawan berusaha memanipulasi data agar terlihat bagus kinerjanya. Terdapat dua jenis bentuk dasar, yaitu ada falsifikasi, yaitu melaporkan data yang salah. Yang kedua ada data manajemen, yaitu mengubah hasil yang dilaporkan. Selanjutnya ada operating delay atau penundaan pekerjaan, yaitu timbul karena ada konsekuensi dari review prakajian atau pembatasan perilaku. Contohnya ada delay karena pembatasan akses ruangan membutuhkan persetujuan atasan atau memerlukan password sehingga menambah waktu yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang berikutnya ada perilaku negatif, yaitu pengendalian kadang menciptakan perilaku yang negatif seperti tertekan dengan pekerjaan, konflik, frustasi, dan resistensi. Selanjutnya ada beradaptasi terhadap perubahan, yaitu banyak perusahaan yang menekankan satu bentuk pengendalian manajemen pada satu waktu tertentu, tetapi seringkali mengubah penekanan ke bentuk lain karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan yang selalu berubah. Lalu ada berfokus kepada perilaku, yaitu analisis pengendalian manajemen sulit karena manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Perilaku tiap orang dapat berbeda dan unik, sehingga sulit dianalisis. Perbedaan ini yang membuat implementasi sistem pengendalian manajemen menjadi penantang dan penting untuk menekankan bahwa tidak ada satupun bentuk pengendalian yang optimal pada semua jenis keadaan, yaitu manfaat pengendalian manajemen hanya berasal dari pengaruhnya terhadap perilaku. Lalu yang berikutnya ada mempertahankan pengendalian yang baik, yaitu dalam menjalankan pengendalian haruslah menghindari kegagalan agar mencapai pengendalian yang baik. Dalam hal ini, contoh kegagalan yang harus dihindari yaitu yang pertama ada pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan ataupun pengaruh pengendalian manajemen. Yang kedua, kecenderungan manajemen untuk menunda implementasi pengendalian. Manajemen untuk mengerjakan permintaan bisnis lain yang dianggap lebih penting dan yang lebih utama tentunya. Lalu penundaan implementasi juga dapat disebabkan gaya personal manager dalam memimpin perusahaan karena tidak mau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Sedangkan lingkungan yang berubah itu suatu perusahaan harus beradaptasi untuk tetap bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.